Episode 17. Setelah mengetahui Elijah gadis penyelamatnya dan alasan kenapa menghindarinya, Raihan pun bersemangat ingin mendapatkan hati gadis yang dicintainya itu. Hari ini Raihan sudah tidak menyamar menjadi Abdul lagi karena ia bertekad mendekati Elijah sebagai Raihan bukan Abdul. Pagi ini seperti biasa semua sudah memulai aktivitas masing-masing. Elijah sudah berada di perusahaan, tepat berada di depan pintu lift, tergesa-gesa, takut terlambat masuk kantor. Karena kalau terlambat sedikit saja, pasti sudah jadi bahan omelan rekannya, Ernie dan atasannya, Yola. Ting, pintu lift terbuka. Elijah masuk ke dalam lift, secara bersamaan ada seseorang yang ikut masuk. Pagi Elijah, senyum secara mungkin, bagaimana kabarmu? Tanya Raihan yang berada satu lift. Baik pak, jawabnya singkat. Kenapa harus bertemu kakak itu sih? Elijah, gimana kuliah kamu? Tanya Raihan lagi. Baik pak. Lagi-lagi dijawab singkat Elijah. Raihan tersenyum mendengar jawaban Elijah. Elijah, bagaimana kalau nanti makan siang denganku? Baik pak, jawab singkat Elijah tidak sadar. Tadi apa pertanyaannya? Kenapa aku jawab baik? Baiklah kalau gitu nanti siang kita makan bersama ya Elijah. Nanti saya jemput, jangan kemana-mana. Seringai di bibir Raihan dan berlalu pergi ketika pintu lift terbuka. Tapi saya tidak... Elijah tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena Raihan sudah berlalu. Kenapa gue bodoh sih? Elijah pun masuk ke dalam kantornya. Di sebelah meja Elijah sudah ada Eddie yang kembali bekerja. Pagi Mbak Elijah, sapa Eddie. Pagi Mas Eddie, kemarin Mas Abdul gantiin Mas Eddie. Emangnya Mas Abdul sebenarnya kerja di mana? Apa masih family dengan Mas Eddie? Tanya Elijah beruntun membuat Eddie bingung harus menjawab apa. Belum sempat menjawab sudah ada Ernie yang menghampiri Elijah. Elijah, tolong buatkan laporan ini, ucap Ernie pada Elijah yang baru duduk di kursinya. Tumben Mbak Ernie gak marah-marah, ini kan aku udah telat hampir setengah jam, biasanya telat 10 menit saja sudah ngomel-ngomel gak jelas, gumam Elijah dalam hati. Baik Mbak, jawab Elijah menerima berkas dari Ernie. Setelah dilihat-lihat, ternyata ada kejanggalan dari berkas yang diberikan oleh Ernie. Apa ini, kenapa banyak yang tidak sesuai laporannya? Ini kenapa banyak yang dirubah? Gumam lirik Elijah. Ada apa mbak? Tanya Eddie. Tidak apa-apa mas, aku harus selidiki. Sementara di kantor, Raihan sudah ada Reno duduk di depan meja Raihan. Ren, ucap Raihan. Tanya apa tidak ya? Ada apa tuan? Reno melihat Raihan bingung. Tidak apa-apa. Raihan urung bertanya karena ragu. Tuan, ada apa? Sepertinya ada yang ingin Anda tanyakan. Reno merasa penasaran. Kamu tahu tidak artinya gaje dan bikes? Sontak membuat Reno menahan tawa. Kalau ingin tertawa jangan ditahan. Kesal Raihan melihat raut muka Reno menahan tawa. Maaf tuan, yang saya tahu kalau gaje itu nggak jelas sedangkan bikes itu bikin kesal. Reno tahu itu dari adik pantinya yang suka ngomong bahasa gaul. Jadi itu maksud Elijah. Saya ini nggak jelas dan bikin dia kesal. Gimana ini, semakin sulit saya untuk mendapatkan hatinya. Memangnya kenapa tuan? Tanya Reno ingin tahu. Tidak ada Ren, cuman ingin tahu saja. Jam istirahat, Elijah bergegas keluar kantornya dan menuju musola menjalankan sholat zuhur. Ia merasa takut kalau Raihan benar-benar mengajaknya makan siang. Kakak itu ngajak makan siang, pasti bakal ketahuan kalau aku buka masker di depannya. Setelah sholat zuhur, Elijah langsung menuju pantry OB. Seperti biasa, ia akan makan dengan bekal masakannya sendiri yang ia bawa. Ia membuka masker dan memulai makanan bekalnya. Saat sedang asik makan, tiba-tiba seseorang duduk tepat di hadapannya. Elijah mendongak melihat siapa yang berada di hadapannya. Betapa kagetnya Elijah melihat orang itu sehingga ia tersedak makanan yang ia makan. Uhuk, uhuk. Episode 18. Kenapa Pak Raihan ada di sini? Ucap Elijah kaget sambil meminum air yang disodorkan Raihan. Harusnya saya yang nanya kenapa kamu ada di sini. Gak nunggu saya, kan kita mau makan siang bareng. Raihan menatap Elijah yang begitu gugup dan canggung. Saya? Belum sempat Elijah meneruskan ucapannya, Raihan kembali bertanya. Gimana Elijah? Masih belum kenal dengan laki-laki yang ada di hadapanmu ini? Seringai di bibir Raihan ingin rasanya mencubit gemas pipi Elijah yang memerah menahan malu. Iya deh, Elijah mengaku salah berbohong. Maaf, menunduk malu. Tapi salah kakak juga yang bikin Elijah berbohong. Kalau waktu itu kakak tidak bicara mau menikahiku, saat di rumah sakit juga, pasti aku tidak akan berbohong.
Gumam lirih tapi masih bisa didengar Raihan. Hahaha, iya aku juga minta maaf karena bicara lancang saat di rumah sakit. Tapi terima kasih ya, kamu udah nolongin nyawa kakak waktu kecelakaan itu. Sama-sama kak. Jadi kita berteman kan? Tanya Raihan. Elijah mengangguk. Elijah, boleh nggak mulai sekarang aku nebeng makan siang sama kamu tiap hari? Ucap Raihan tersenyum membuat Elijah bingung. Raihan ingin lebih dekat dengan Elijah supaya Elijah bisa membuka hati untuknya. Karena Raihan yang sebelumnya tidak pernah mendekati perempuan, makanya sedikit bingung dan tidak tahu harus bagaimana sehingga terbesit ide tersebut untuk mendekati Elijah. Ih, mana ada seorang bos kayak kakak nebeng makan sama karyawan biasa kayak Elijah. Elijah terlihat sewot. Ya, makanya itu biar ada. Raihan sudah mulai ketularan Elijah yang suka jawab polos. Lagian hitung-hitung sebagai hukuman karena bohongin saya selama ini. Gimana? Kayak polisi aja ngasih hukuman, gerutu Elijah. Sedangkan Raihan tersenyum sambil terus memandangi Elijah. Ya sudah, Elijah bawain makan siang tiap hari, jawab Elijah manyun. Tapi harus masakan kamu sendiri ya. Jawab Elijah. Ya sudah, aku pergi dulu, kamu lanjutin makan siang kamu. Oh ya, nanti gaji kamu saya tambahin sebagai ganti makan siang yang kamu bawa. Raihan pun beranjak pergi meninggalkan Elijah. Terlihat senyum Elijah mendengar kata-kata Raihan yang terakhir. Lumayan gak jadi rugi, jiwa hemat Elijah berucap dalam hati. Jam 8 malam Elijah masih berada di perusahaan, terpaksa lembur dan kebetulan tidak ada mata kuliah hari ini. Akhirnya selesai juga, ucap Elijah menutup berkas kemudian menggerakkan badannya yang terasa capek. Elijah melihat jam tangannya dan melihat di sekitar kantor, keadaan sudah sepi, hanya terlihat beberapa karyawan yang masih lembur seperti dirinya. Elijah pun bergegas untuk pulang, sampai parkiran saat Elijah mengambil sepeda motornya. Yah, bannya bocor lagi, gimana nih? Elijah merasa kesal, mana sudah malam lagi, mudah-mudahan masih ada tambal ban yang buka, gumam lirih Elijah. Ada apa Elijah? Suara Raihan dari belakang mengagetkan Elijah. Raihan sebenarnya sudah tahu hari ini kalau Elijah lembur. Ia sengaja menunggu Elijah dan menyuruh anak buahnya khusus memantau Elijah. Raihan benar-benar ingin bisa mendekati Elijah dan menjaganya. Kenapa Pak Raihan belum pulang? Tanya balik Elijah tidak menjawab pertanyaan Raihan. Kamu ditanya kok balik nanya? Saya juga lembur sama seperti kamu. Ucap Raihan tersenyum. Ban sepeda kamu bocor? Tanya Raihan lagi sambil melihat sepeda Elijah. Ah iya Pak, ban sepeda saya bocor, ucap Elijah sembari mengambil sepeda hendak menuntunnya. Ya sudah, saya anterin kamu pulang ya El. Tidak usah Pak, biar saya cari tambal ban saja, tolak Elijah. Hei, sekarang kan sudah malam, susah nyari tambal ban. Biar sepeda kamu di sini saja, nanti saya suruh orang buat urus sepeda kamu. Tapi, belum sempat Elijah melanjutkan ucapan, tangannya sudah ditarik Raihan menuju mobilnya. Raihan membukakan pintu mobilnya dan mendorong tubuh Elijah untuk masuk. Elijah duduk di sebelah Raihan yang sudah melajukan mobilnya menelusuri jalan. Sampai di tengah jalan, mobil Raihan terjebak macet. Kenapa macet gini? Gerutu Raihan. Gimana nggak macet? Ini kan Sabtu malam Minggu, Pak, jawab Elijah. Emang apa hubungannya Sabtu malam Minggu sama macet? Tanya Raihan. Hahaha, orang jomblo kayak bapak mana ngerti Sabtu malam Minggu. Ceplos Elijah tertawa. Ups, maaf. Elijah refleks menutup mulut ketika mendapat lirikan tajam dari Raihan. Jangan panggil saya bapak, saya kan gak nikah sama ibu kamu, ucap Raihan kesal. Oh iya, kamu bilang saya jomblo, memang kamu sudah punya pacar apa? Tanya Raihan dengan sedikit seringai di bibirnya.